I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. I can do what the Bible says I can do. I can do what the Bible says I can do. And I can have what the Bible says I can have. I can have what the Bible says I can have. I believe it. I believe it. I receive it I receive it. in Jesus' name. In Jesus' name. Now would you smile at your neighbor beside you? Senyum pada Tell tetangga them saudara, katakan pada that you tetanggamu. are destined to be blessed Katakan engkau ditakdirkan untuk diberkati. when you walk the word of God. Waktu engkau menjalani firman Tuhan. I love to share with you a simple word. Yaitu sederhana saja firman-Nya. Title, maybe you can call it The Good Steward. Bisa saja, yaitu judulnya adalah seorang penata layan yang baik. Money and Mission. Dan juga mengenai uang dan misi. A good steward handling money and a mission. Itu seorang penata layan yang baik akan menangani dengan baik uangnya dan juga dalam misi. In the book of Genesis chapter 12, Di dalam kitab Kejadian 12, and we look at verse 2 and 3, kita lihat ayat 2 dan 3. and here God is speaking to Abraham, Di sini kita lihat gimana Allah itu bicara dengan Abraham. and at this time his name is not yet Abraham but is Abram. Yaitu namanya belum Abraham tapi Abram. Okay? And yeah, I will make you into a great nation. I will bless you and I will make your name great and you will be a blessing. Kita baca ayat kedua dalam Kejadian 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Can you imagine today God is saying this to you? Dan saudara bisa bayangkan kalau Tuhan bicara ini kepada saudara. Huh? Wow. Why would God want to bless you? Pertanyaannya kenapa Tuhan mau memberkati saudara? Verse 3, Ayat ketiga, I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on the earth will be blessed through you. ayat ketiga satu suara. Aku akan memberkati engkau, orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Now here this is wonderful scripture talking about mission, talking about why God wants to bless you. Ini adalah sebuah firman yang luar biasa dan kita lihat misinya dan bagaimana itu Tuhan mau memberkati saudara. The wealth of God has stored up for you and me. Yaitu kekayaan daripada Tuhan itu sudah tersedia bagi saudara maupun saya. It's not for our own benefits, Bukan untuk kepentingan daripada diri kita sendiri. but rather for His purposes. Tetapi yaitu untuk tujuan daripada Allah. Of course, don't be afraid. We will be able to enjoy the advantages of that wealth. Yaitu kita nggak usah khawatir karena kita juga bisa menikmati yaitu kemakmuran yang Tuhan telah siapkan bagi kita. But God has a mission for that wealth. Tetapi gimana juga Allah memiliki misi untuk tujuan daripada kekayaan atau kemakmuran yang diberikan pada kita. God has a mission for you. Dan Allah memiliki misi bagi saudara. He bless you so that you can be a blessing. Allah memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat. So, not just only in the church, not just only in the mission that those particular people are going out to do the work of God. Bukan hanya di gereja saja atau di dalam ladang misi yang saudara tahu secara spesifik melakukan yaitu kerjaan Tuhan. And that is all important, of course. Tapi semua itu adalah penting. But yet God will use you to reach to somebody else. Tetapi gimana juga Allah akan memakai saudara untuk dapat menjangkau orang lain. He blesses you so that you can be a blessing to somebody else. Dia memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Your neighbor, Tetangga saudara, your office friends, yaitu
teman sepekerjamu, in your school. di dalam sekolahanmu. There's so many opportunity that you can be a blessing Begitu banyak yaitu kesempatan dan saudara bisa menjadi berkat. using the wealth that God has given you to do that mission. Dan memakai yaitu kelimpahan yang Tuhan telah berikan pada saudara untuk saudara melakukan misi yaitu menjangkau tetangga saudara Let's atau go back teman to the saudara. scripture again. Kita balik lagi, kita lihat lagi ayatnya. And I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing, and in thee shall all families of the earth be blessed. Ayat kedua satu suara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. God wants you to exercise your faith to receive everything He has for you. Allah mau yaitu saudara menggunakan iman saudara untuk dapat menerima segala sesuatu yang Dia telah siapkan atau sediakan bagi saudara. Why? Kenapa? So that you can impact the lives of others. Sehingga saudara bisa memberi dampak yaitu ke dalam kehidupan orang yang lain yang saudara jangkau. That blessing come to you so that you can glorify His name. Sekali lagi yaitu berkat itu diberikan pada saudara sehingga saudara dapat muliakan nama Tuhan. To reject your right to prosper financially Yaitu untuk menolak hak kita di mana yaitu memang kita bisa berkelimpahan dalam keuangan. is to be incomplete and unequipped Ya- to evangelism. Yaitu itu menjadi sesuatu yang incomplete artinya tidak sepenuhnya atau tidak diperlengkapi dengan sepenuhnya untuk dalam penginjilan. You see, God wants to bless you so that there will be a world evangelism going on. Yaitu sudah kita lihat dengan jelas Allah mau memberkati saudara sehingga bisa lebih lagi adanya yaitu penginjilan. You see, we don't only do evangelism on a personal basis, Dan kita lihat kita melakukan penginjilan bukan hanya secara pribadi saja, but we also send out missionaries within the country. tetapi kita juga yaitu kita kirim misi-misi umpamanya di dalam negara kita sendiri And then we send out missionaries outside the country maupun di luar daripada negara ini. to reject the right to prosper Yaitu financially. jika kita menolak yaitu apa yang sebetulnya kehendak daripada Tuhan untuk melimpahkan saudara, memberi saudara kemakmuran, Is to be incomplete and unequipped to evangelize. dan itu membuat kita berkekurangan di dalam penginjilan kita. You see, because if we are selfish, we look on ourselves, we will not do at all. We won't be a blessing. Kenapa? God bless you to be a blessing. Kenapa saya mengatakan berkekurangan? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, kita nggak mungkin yaitu melakukan penginjilan tersebut atau memberkati dalam hal-hal tersebut. Dan di mana Allah itu menginginkan kita yaitu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. I told you, it's very easy to do evangelism actually. Sebetulnya sangat mudah untuk melakukan penginjilan, Make a cake for your neighbor. yaitu saudara buat kue buat tetangga saudara, Talk to them. bicara sama mereka, Be nice to them. menjadi orang yang baik atau orang yang ramah terhadap Get to tetangga-tetanggamu, know your whole community down there. yaitu mengenal siapa lingkunganmu. And slowly but surely they will know who you are in Christ. Perlahan-lahan mereka akan tahu yaitu siapa saudara di dalam Kristus. God is looking for faithful stewards. Dan Allah itu mencari penata layan yang setia. People He can entrust with fortunes and wealth. Yaitu di mana penata layan tersebut dia bisa percayakan kekayaan dia kepada dia. He could trust Abraham. Allah bisa mempercayai Abraham. Let's see again verse 3 now. Kita lihat ayat 3. You see the last part he says there. Bagian terakhir itu dikatakan, And all people on the earth will be blessed through you. dikatakan dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. And then in verse 2 actually, you shall be a blessing. Dan di dalam ayat kedua bagian terakhir dikatakan dan kau akan menjadi berkat. You see, God is looking for faithful stewards. Are you a faithful steward? Dan Allah sedang mencari sekali lagi yaitu penata layan yang setia. Dan apakah saudara orangnya? People He can entrust His fortunes and wealth, Yaitu di mana dia bisa percayakan kekayaannya dia kepada saudara. knowing
that they will distribute wherever He tells them to. Yaitu karena Allah itu tahu atau dia itu tahu bahwa saudara atau orang tersebut akan melakukan atau memberi dimanapun waktu Tuhan menggerakkan hatinya untuk melakukan pemberian itu. Can you understand? See, these are people that God wants to bless abundantly so that they will listen to God and they will do it because they know they have enough for themselves also. Ya inilah orang-orang yang Tuhan mau memberkati dengan sampai berkelimpahan karena mereka tahu yaitu mereka mendengar dari suara Tuhan dan mereka melakukannya, mereka nggak takut karena mereka juga tahu mereka akan bercukupan di dalam Tuhan. Can you be trusted? Pertanyaannya, apakah saudara bisa dipercayai oleh Tuhan? Can you become that steward that God is looking for? Dan bisakah saudara menjadi penata layanan setia yang sekarang Tuhan sedang cari? Not easy, Saya tahu itu nggak mudah. Are you dependent upon Christ? Apakah saudara bersandar pada Kristus? As a member of the body of Christ, Sebagai tubuh Kristus, each of us have a responsibility to love people the way God does. yaitu kita mempunyai tanggung jawab untuk mengasihi orang sama seperti yaitu Tuhan mengasihi orang-orang. Can you imagine, Bisakah saudara bayangkan? if somebody, can you imagine here you are trying to be nice to these people next to you and they don't appreciate. Yaitu saudara selalu mencoba untuk berbaik hati kepada tetanggamu, tetapi mereka itu nggak pernah menghargai. You try to tell them with love, they don't see the way you tell. Yaitu saudara mencoba memberitahu mereka dengan kasih, tapi mereka nggak bisa melihat seperti maksud tujuan saudara. And every time they have something else, and you get so fed up, sometimes. Yaitu pasti mereka ada alasannya aja membuat kamu kesel. Hello? You experience such things? Apa saudara mengalami hal seperti Only itu? me experiencing it like Atau that. barangkali saya aja yang kayaknya mengalami hal-hal seperti itu. Hallelujah. And you experience that, you say, I give up, man, on this people. I cannot work with people like this. Lalu Have you think like that before? Dan saudara akhirnya, udahlah, saya nggak bisa dah kerja sama dia. Pernahkah saudara mengalami putus asa seperti itu? Wow, you are same human beings. Hallelujah. You experience things like that, yeah? Saudara mengalami hal seperti itu. And Jesus said, you are part of my body now. Tetapi Yesus mengatakan kau adalah bagian daripada tubuhku. You should not give up on people. Seharusnya saudara tidak dengan cepat putus asa yaitu terhadap orang sekelilingmu. Indeed, they can be wrong, and indeed, as a child of God, they are a disappointment maybe. Ya memang benar, yaitu mereka bisa aja salah. Dan memang benar, yaitu mereka bisa aja ngecewakan hatimu. And in the past, maybe you were like that also. Dan barangkali dulu juga saudara bisa aja memiliki kelakuan seperti itu. And God never rejected you. Dan Tuhan tidak pernah menolakmu. So He's saying to you, today you are my representative. Would you show my love to that person? Dan pada hari ini dia katakan kau adalah wakilku atau ambasadorku. Maukah engkau memperlihatkan kasihku pada orang tersebut? But Lord, Dr. Paul should know better than me. Atau saudara mengatakan ya tapi kan dokter Paul dia seharusnya tahu dong gimana. Perhaps. Barangkali. But they are not good testimonies. Tapi mereka bukan menjadi sebagai saksi yang baik. So you give up? Dan apakah saudara akan putus asa lepas begitu saja? Or would you be a testimony to them? Atau saudara bisa menjadi saksi bagi mereka? Hello? What would you do? Apa yang saudara akan lakukan? Or you just go your own way and say, these people or that, and I'll just do what I want. Atau saudara mengatakan, semua juga sama, udah dah saya kerjain apa yang saya mau. But you forgot something, you have the bad side also. Tetapi saudara lupa, saudara setiap orang memiliki sisi buruknya. What if God gives up on you on that? Umpamanya, gimana kalau Allah juga putus asa terhadap saudara, dia bilang, udahlah nih orang. Because whatever you sow, you shall reap. Karena apapun yang kita tanam, yaitu kita sendiri yang akan menuai. That's why God is trying to tell us today, Dari sebab itu Tuhan mencoba untuk mengatakan pada kita,
Each of us has a responsibility to love people the way God does. Yaitu kita semua memiliki tanggung jawab daripada Tuhan untuk mengasihi orang-orang sekeliling kita sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. We should not just give up so quickly. Dan seharusnya kita jangan sampai cepat putus asa seperti itu. Sometimes, you feel like, Kadang-kadang saya udah gregetan banget sama orangnya. it's not fair. Saudara mengatakan, oh itu nggak adil. Whether it's fair or not, it's about you and Christ. Tapi ya itu kalau kita pikir lagi adil atau nggak adil kan itu bagiannya kita sama Kristus. God allow it to happen to you for a purpose. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi karena ada tujuan tertentu bagi kita. Perhaps you want to see whether you will show the love that He showed you. Barangkali dia mau lihat atau dia bisakah kita yaitu memperlihatkan kasih kepada orang tersebut seperti Allah memperlihatkan kasihnya kepada kita. Perhaps you want to see whether you will stand upon the word of God and be a good steward and responsible the way He saved you. Yaitu barangkali dia mau lihat apakah saudara seorang penata layan yang baik akan firman Tuhan yang telah diberikan kepada saudara. Sama seperti yaitu Tuhan telah menyelamatkan saudara melalui firman-Nya. The greatest evidence of your love Bukti yang besar daripada kasih saudara is seen when you move beyond your comfort zone. yaitu terlihat waktu kita bergerak di luar daripada area kenyamanan kita. When we are all happy, everybody's happy, enjoying, everybody love everybody. Yaitu waktu kita sukacita, semua senang-senang ya, semua saling mengasihi, semua senang. The greatest evidence of your love is seen when you move beyond your comfort zone. Itu dari sebab itu dikatakan bukti kasih saudara itu bisa dapat dilihat waktu saudara yaitu keluar dari teritori atau area kenyamannya saudara. And not only that, Dan bukan sampai situ saja, showing others a tangible expression of that love. yaitu memperlihatkan kepada orang lain, yaitu bukti yang mereka bisa lihat, yaitu bahwa kasih itu adalah nyata. Can you imagine your neighbor don't even know who Jesus is? Dan saudara bisa bayangkan, yaitu barangkali tetangga saudara tidak mengenal siapa itu Yesus. And what are you doing to show that love? Dan apa yang saudara tindakan saudara, yaitu untuk dapat memperlihatkan kasih Kristus kepada tetangga saudara. Don't you love your family enough? Tidakkah saudara yaitu mengasihi keluargamu sendiri? Before the amen come, actually, you got to think carefully. Do you really love your family enough? Sebelum saudara mengatakan amin, yaitu pikirkan baik-baik apakah benar saudara sangat mengasihi keluargamu. Then why is your action like that they cannot see Christ in you? Dan kenapa tindakan saudara seperti itu sehingga mereka tidak bisa melihat Kristus di dalammu? It's tough, Saya tahu itu sulit, because they know every bad things about you. karena yaitu keluargamu tahu yaitu segala sesuatu tindakan buruk, sikapmu yang buruk. But that's where, when you enter the presence of God, that's where God can change you. That's where God can use you to become an evidence of His love. Dan disitulah waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa mengubah sifatmu, Tuhan bisa memakaimu, dan itu sehingga itu semua bisa menjadi bukti daripada kasihmu. It's how you would do it. Ya, itu pertanyaannya, bagaimana saudara mau melakukan itu semuanya? As a church, Sebagai satu gereja, we do missions. We show the tangible love to outside people. yaitu kita melakukan misi, kita memperlihatkan kasih Tuhan kepada sekeliling itu tempat. But also don't forget, Tapi jangan lupa, there's none perfect in this room. yaitu tidak ada satu orang pun dari kita semua sempurna dalam ruangan ini. And so we all need to give love to one another to help each other to build up. Dari sebab itu kita butuh untuk saling memberi kasih ke satu dengan yang lain sehingga kita dapat saling membangun. So having abundant resources actually puts you in the position to help others. Jadi waktu kita memiliki yaitu kelimpahan, itu menaruh kita dalam suatu posisi untuk dapat menolong orang lain. You understand what I'm saying? Bisa saudara ikuti. Let's put it this way, God's big picture about money Kita lihat bagaimana yaitu gambaran besar dari Tuhan mengenai keuangan ini. He reveals that money is a form of power, Yaitu dia memberikan sebuah gambaran bahwa uang itu adalah salah satu bentuk daripada kekuasaan.
Why did I use that word? Kenapa saya pakai perkataan tersebut? Because it's needed to spread the gospel Karena throughout the world in these last days. yaitu karena uang itu dibutuhkan untuk dapat melakukan penginjilan atau misi pada zaman ini. Maybe you cannot go inside there, Barangkali saudara tidak bisa mencapai ke hutan-hutan sedalam seperti itu. but you can at least touch the neighbor beside you. Paling tidak saudara bisa menjangkau tetangga saudara. At least in your office, you can touch them. Yaitu di pekerjaan saudara, yaitu saudara bisa menjangkau teman saudara, Or teman in your sekerja. school, you can touch them. Atau di mana saudara bersekolah, saudara bisa menjangkau mereka. Show that love. If you have to use your resources, use your resources. God bless you to touch somebody else, to be a blessing to somebody else. Yaitu pakai, yaitu berkat yang Tuhan berikan pada saudara untuk bisa menjangkau mereka. Tuhan memberkati saudara untuk bisa mengekspresikan kasih saudara. Think of it this way, okay? Pikirkan mengenai hal ini. Money with a mission. Yaitu uang dengan misi. But I need this, I need this, I need this. It's always selfish only. I need. Dan kita mengatakan yaitu seringkali, oh tapi saya butuh ini, saya butuh itu, dan lain-lainnya. Kalau kita pikir lagi itu hanya yaitu keegoisan daripada diri kita sendiri. Like I said, you can enjoy your wealth, but don't forget, God gave you not just to enjoy it, but to sow it, to help somebody else, be a blessing. Yaitu ingat sekali lagi, yaitu jangan lupa, bukan artinya saudara nggak bisa menikmati kekayaan saudara. Saudara bisa menikmati berkat Tuhan, saudara bisa menikmati kemakmuran saudara. Tapi di atas itu semuanya, tujuan daripada Tuhan untuk memberkati saudara sehingga kita bisa menjadi berkat untuk orang sekeliling kita. You see, the more you bless, the more God can bless you. Karena tambah banyak kita memberkati orang, tambah banyak juga Tuhan bisa mencurahkan berkat itu kepada kita. Now, my question to you, what is the heartbeat of God? Pertanyaan saya kepada saudara, apakah atau di manakah detak jantung daripada Tuhan? Jiwa-jiwa. Okay. Okay. Mission is for the lost souls. Ya memang benar, jiwa-jiwa yang hilang. Dan dari sebab itu misi kita adalah untuk jiwa-jiwa yang hilang. So imagine, if you're so busy making money, you're so busy only concentrating on how to survive, Yaitu jika you may miss the whole point of knowing Christ. yaitu jika kita terlalu sibuk yaitu untuk kerja sampai mendapatkan untuk diri kita sendiri, pokoknya apa-apa yaitu untuk diri kita sendiri. Di situ kita kehilangan apa sebetulnya tujuan Tuhan dan apa tujuan Tuhan untuk saudara dapat mengenal Kristus. If you would put Christ ahead of everything else Jika saudara taruh yaitu Kristus di atas segala sesuatunya and allow Christ to use the resources that He gave you to bless somebody, dan mengizinkan yaitu untuk Tuhan mengarahkan saudara untuk memakai yaitu segala suatu berkat itu untuk dapat memberkati orang lain, you will see the abundance, or He would entrust you with such abundance so that you can use even more. dan dia akan mempercayakan saudara yaitu kelimpahannya lebih lagi sehingga saudara bisa menjadi berkat lebih besar lagi kepada orang sekelilingmu. Show me someone who is enjoying the many benefits of God's presence. Yaitu saudara bisa perlihatkan kepada saya seseorang yang menikmati hadirat Tuhan. And I will show you someone who tithes and gives as the Spirit leads. Dan saya akan memperlihatkan kepada saudara yaitu seseorang yang memberi perpuluhan dan memberi sebagaimana yaitu Roh Allah memimpin atau menuntun orang tersebut. Cannot enjoy all and not do the other. Dan saudara tidak bisa menikmati segala sesuatu tersebut tanpa saudara melakukan hal yang di samping tersebut. The Bible tells us that, when we walk not with God, we get blessed, but the wealth is kept for the righteous. Yaitu jika kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan, Alkitab dengan jelas dikatakan bahwa segala sesuatu kelimpahan tersebut disimpan untuk mereka orang yang benar. Are you the righteous one that God wants to bless you? Now, turn to the book of Acts chapter 10, verse 1 to 4. Kita lihat sekarang bersama-sama di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. You see, this is a man, amazing man, His name is called Cornelius also. Dan ini adalah seorang yang luar biasa, nama dia adalah Cornelius. This guy is a Gentile. Dan orang ini adalah non-Yahudi. So far, salvation has been only for the Jews.
Dan selama di dalam kitab perjanjian lama, perjanjian baru, mereka hanya tahu pada zaman itu keselamatan hanyalah untuk orang Yahudi saja. This is the very first of the millions of the Gentile that are about to come into the kingdom of God. This is the very first one. He's the first Gentile that was born again. Dan ini adalah orang yang bukan Yahudi yang lahir baru. Yeah, he's a Gentile, the first Gentile that is born again. Sekali Amazing, lagi dia adalah orang yang non-Yahudi yang lahir baru. Now, the Bible says here, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Oke, ayat 1 kita baca. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Ayat ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Ayat keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. One of the greatest characteristics you will almost see in the lives of people who enjoy the benefit of God's presence. Dan kita lihat di sini adalah salah satu karakter yang saudara bisa lihat di dalam yang menikmati, yang dapat menikmati, yaitu hadiratnya Allah.